ngeri. Kalau baleni balik. Kalau surga bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka sukhtu Allah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Sukhtu Allah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin goblok-goblok nak meno ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake be Allah terus. Jadi ya misalnya rasidul lah ora apa-apa, apa mulang Ruhin rasidul ora apa-apa, apa ngekek dhewe Ruhin rasidul ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasidul tetep ganjaran mergo kontrake sampai pangeran Allah ya wis wujud. Sedekah ben sing rung sida paham. Iku wis ditulis sida. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah, sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, mungkin nak kaya Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga, kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Lah zaman ke melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu, orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni sampean kan terlambat paham nggih? Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku lebih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak. Jangan ngaji kula enak. Dadi mulai koma wis ibadah. Delik-delik kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa. Menghindari kebatilan demi barang hak itu ya ibadah. Itu sudah bagian dari. Menawa sampean terima sampean. Sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya hukum. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-tope kiai. Kiai Quran top-tope rak Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa agak kereng. Cung pindah ning masjid ae. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Ning masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bojo tok wis problem, momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men campet. Lah nek kenapa mubalek mlepuk mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine ngoten. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa?
Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat tuh dihitung. Nah, wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora ora pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora ora pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah dihitung? Jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Lalu kula ngerasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai nek sepuh watak watuk apa ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku jare Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku cek salat terus senajan to urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau salat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah salat Isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malane akeh kiai sing gak berturu terus salat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawaddo. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa. Apa jare wong fikih lah, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Nek Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rogen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerean terus kowe sabar ya ibadah. Jika ora kemrungsung aku ibadah ngenteni sugih. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir apa haji, tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi ora dawuh mubalek lho. Ngeling-eling. Ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna wastara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madon di bathuk ya gue sujud. Duwe lisan ya gue mulang. Mertua duwe lisan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-marat. Wis melarat ngenes deh. Mergo ditonggo sugih lomo ngenes deh. Wis melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wis ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaquna bi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingi angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh unggul aku. Wong soleh melarat nek disaiki soleh juga ya gak trimo. Wah matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi kula di tangga saleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wa tasodakuna bibuduli apa. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan nas sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum, fisik. Fisik kita ini sedekah. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras ya diparingi waras. Ya ini ora waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pengorupseni apa, kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Dia ku mau ngiral hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa lho? Dolim. Mulane pangeran nak nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwale iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayu taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Keros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mesti kula taat ra tau maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga ya 80 tahun wae ngene taat mau 80 tahun riang. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, nak engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah anak iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah.